Hai, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Anggita Dinar. Di konten ini saya mau melanjutkan konten yang berjudul Alur Cerita Film Mulholland Drive. Buat kalian yang belum nonton alurnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi konten ini. Saya harap kalian yang nonton konten ini juga sudah nonton versi full dari film Mulholland Drive, supaya kalian bisa lebih enjoy mendengarkan konten ini. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa apa yang saya sampaikan di konten ini hanyalah asumsi pribadi atau persepsi saya setelah menonton film ini. Belum tentu benar 100% seperti yang ada di pikiran penulis skenarionya. Kalaupun meleset ya semoga nggak parah-parah amat lah ya. Kalau kalian nonton film ini dan kalian punya persepsi yang berbeda, nggak menutup kemungkinan bahwa kalian lebih benar dari saya. Sekarang langsung kita masuk aja ya ke pembahasannya. Film ini kan alurnya tuh lompat-lompat ya, istilahnya tuh non-linear ya kalau nggak salah. Pertama saya mau coba urutkan dulu kronologisnya. Yang pertama, Dayen itu kan pacaran sama Camilla. Nggak dijelasin sih jadiannya kapan, tapi pokoknya mereka udah pacaran aja. Nah habis itu suatu hari pas mereka lagi syuting bareng, Camilla mesra-mesraan sama Adam. Habis gitu, Camilla berkunjung ke rumahnya Dayen dan ingin mengakhiri hubungan. Terus pada suatu malam, Camilla ngajak Dayen untuk makan malam. Dan Dayen mau, berarti Dayen kan udah ikhlas dong. Maksudnya Dayen sudah merelakan ditinggal sama Camilla. Mungkin Dayen juga merasa kalau hubungan mereka tuh gak sewajarnya orang umum ya, masa cewek sama cewek. Kalau dia masih marah, gak mungkin dong dia mau datang ke acara makan malam itu. Di acara makan malam itu, Camilla tuh bukan cuma sekedar mengumumkan rencana pernikahannya sama Adam, tapi dia terang-terangan ciuman sama cewek lain di depan Dayen. Dayen kan jadi mikir, loh berarti selama ini, selama pacaran sama saya, berarti dia sama perempuan lain kayak gitu juga dong. Berarti saya ini bukan satu-satunya perempuan yang dia pacari. Nah, di sini Dayen merasa dikhianati banget tuh. Makanya Dayen sampai nangis di meja makan. Beda hari, Dayen ketemuan sama seorang pria di kafe. Di situ kan ada transaksi uang tuh ya. Ya kita asumsikan aja kalau pria itu tuh mungkin dia pembunuh bayaran atau penculik. Karena pria itu nggak mau meninggalkan jejak kalau pernah berkomunikasi sama Dayen, jadi sebagai penanda jika dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dia akan meletakkan kunci di tempat yang mereka sepakati. Habis gitu malamnya Dayen tidur tuh, nggak tahu malamnya atau besok malamnya atau kapan lah, Dayen tidur. Nah itu kan ditandai dengan ada bantal warna merah tuh yang disorot. Nah itu sudah masuk ke dalam dunia mimpinya Dayen. Jadi sejak adegan bantal disorot itu sampai adegan kotak biru dibuka sama Rita atau Camilla, itu isinya mimpi semua. Begitu kotak birunya dibuka, terus kameranya menyorot ke dalam kotak biru itu, setelah itu kembali lagi ke dunia real. Jadi Dayen bangun tidur. Soal mimpinya Dayen seperti apa nanti kita bahas lagi ya. Sekarang kita urutkan dulu kronologisnya. Dayen bangun tidur. Kalau kalian perhatikan kamarnya Dayen itu kan sama dengan kamar di mana Rita sama Betty menemukan mayat kan. Nah itu di kamar itu. Jadi pas adegan Betty sama Rita menemukan mayat tuh kan kalian denger suara tok 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 gitu kan. Itu tuh suara tetangganya Dayen yang lagi ngetok pintu. Jadi tetangganya Dayen tuh lagi ngetok-ngetok pintu pas Dayennya lagi tidur pules. Makanya sampai di dalam mimpinya juga suara ketokan pintunya kedengeran. Habis itu Dayen keluar nemuin temennya. Nah pas Dayen keluar ke ruang tamu ini, kunci yang dimaksud sama si pria di kafe tadi tuh sudah ada di atas meja ruang tamunya Dayen. Berarti sudah terjadi sesuatu sama Camilla. Menyadari itu Dayen jadi agak-agak lemes gitu ya. Kemudian dia berhalusinasi ngelihat Camilla pas lagi ngaduk kopi itu. Jadi itu halusinasi aja waktu Camilla pakai baju merah dengan lipstik merona. Habis gitu Dayen malamnya duduk di ruang tamu ngeliatin kunci sambil agak stres gitu. Mungkin dia takut ketahuan kali ya. Soalnya Dayen itu kan punya potensi dicurigai kalau misalnya terjadi sesuatu sama Camilla. Sekarang coba kita flashback ke acara makan malam ya. Di acara makan malam itu kan Dayen datang sama Camilla. Nah kemudian kalian tahu Koko kan?
Si Koko itu kan dari pertanyaannya sama gesturnya, dia itu kan seperti mencium sesuatu antara Camilla sama Dayan. Makanya pas lagi makan bareng, Koko kan sempet nanya, kamu kenal Camilla dari mana? Setelah si Dayan cerita, terus Koko kan nepuk-nepuk tangannya Dayan tuh kan, seolah-olah tuh kan kayak sabar ya, sabar gitu. Berarti si Camilla ini mungkin image-nya dia sudah dikenal, ya biseksual mungkin sudah menjadi rahasia umum di kalangan mereka. Ditambah lagi, gak lama setelah Dayan ngelihat Camilla ciuman sama cewek lain, Dayan nangis di meja makan itu. Jadi semakin mencurigakan dong dia. Habis gitu muncul sosok kakek nenek yang nakut-nakuti Dayan. Dan itu kakek neneknya si Betty ya, yang di dalam mimpi kan yang nganterin ke bandara itu. Kakek neneknya itu nakut-nakutin Dayan sampai akhirnya Dayan bunuh diri. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada lagi. Silencio. Nah, menurut saya nih ya, nggak tahu dah bener apa enggak. Cerita Mulholland Drive ini adalah semacam pertunjukan teater, atau kalau di Amerika sana kan lebih dikenal panggung Broadway ya. Openingnya itu adegan dansa yang di awal film itu, kemudian ada perkenalan pemain, jadi kan ada Dayan muncul, kemudian ada sambutan tepuk tangan dari penonton kan. Setelah itu cerita Mulholland Drive. Nah, setelah selesai, kemudian ada lagi kan Camilla muncul sama Dayan sambil disambut tepuk tangan penonton. Nah, setelah itu silencio. Udah selesai nih. Drama selesai. Itu tadi kronologisnya ya. Sekarang kita coba untuk menjelajahi mimpinya Dayan yang semrawut. Orang-orang yang terlibat di dalam mimpinya Dayan adalah mereka yang ditemui Dayan di kehidupan nyata. Misalnya Cowboy itu kan ditemui di acara makan malam. Kemudian yang jadi Camilla Roach itu kan juga perempuan yang ciuman sama Camilla di acara makan malam. Kemudian pembunuh bayaran itu kan juga di dalam mimpinya Dayan berbuat kejahatan. Termasuk si Dayan sendiri kan dia mengambil nama Betty itu dari waitersnya Winky's Cafe. Sementara Rita dia ambil dari nama aktris Rita Hayworth yang ada posternya tuh di depan kamarnya. Jadi Rita Hayworth itu kan rambutnya gelap, kemudian bodinya kan sensual, modelnya kayak Camilla gitu. Jadi dia menggambarkan Camilla tuh kayak begitu. Kalau mau dijabarin lagi sih sebenarnya panjang ya, karena banyak banget. Jadi mending kalian nonton langsung aja filmnya. Di dalam mimpinya Dayan itu ada harapan. Jadi Betty atau Dayan ya, itu kan di bandara itu kan diantar sama kakek neneknya kan. Jadi kakek neneknya itu seakan-akan tuh kayak perhatian gitu kan sama dia. Tapi di akhir cerita sosok kakek nenek ini berubah menjadi sosok yang menakut-nakuti Dayan, bahkan sampai bunuh diri. Berarti realnya si kakek neneknya Dayan itu adalah sosok yang memberi trauma tersendiri bagi Dayan. Mungkin Dayan pernah mendapat perlakuan yang tidak enak dari mereka, atau bisa aja mereka dulu mendidik Dayan agak keras, kurang tahu ya. Tapi ada kebalikan gitu. Sikapnya kakek neneknya Dayan di dunia real sama di dunia mimpinya Dayan itu berbeda. Jadi Dayan itu sebenarnya tuh pengen kedekatan sama keluarga. Dan keluarganya Dayan itu kan cuma ada tantenya doang kan. Itu pun kan sudah gak ada, yang sempat Dayan bahas di acara makan malam. Kemudian harapan apa lagi nih? Seperti yang kita tahu ya, Adam itu kan di film ini apes mulu tuh nasibnya. Dari masalah kartu kredit, istrinya selingkuh, terus masalah pekerjaannya juga. Nah, kalau menurut saya sih ya, Dayan itu kan memang punya sentimen pribadi terhadap Adam, karena Adam itu dianggap sebagai orang yang sudah merebut Camilla dari dia. Jadi melihat Adam mengalami kesialan bertubi-tubi, meskipun hanya di dalam mimpinya dia, itu dia sudah mendapat kepuasan tersendiri. Kemudian harapan Dayan yang lain itu adalah Dayan tuh sebenarnya kepengen Camilla selamat. Meskipun dalam kondisi berdarah-darah, amnesia, gak apa-apa deh, yang penting selamat. Soalnya Dayan kan kepikiran tuh sebenarnya, aduh udah terlanjur bayar orang nih, ntar Camilla gimana nih nasibnya. Jadi dibawa ke mimpinya Dayan tuh Camilla aja selamat. Terus harapan Dayan yang lain adalah lolos casting. Casting apa? Nah sekarang kita masuk ya ke pembahasan berikutnya, adalah tentang The Sylvia Note Story. Film The Sylvia Note Story adalah film di mana Dayan ikut casting, tapi dia nggak lolos. Yang lolos adalah Camilla. Di dalam mimpinya Dayan itu kan ada adegan ketika dia lagi casting. Nah kemungkinan tuh casting itu memang benar terjadi di realnya, tapi
pembicaraan yang ada di dalam ruang casting itu adalah mimpinya Dayan. Di dalam mimpi Dayan itu kayak memelintir persepsi bahwa penyebab ketidaklolosannya dia adalah karena faktor eksternal. Di dalam ruang casting itu kan ada sutradara yang bernama Bob Broker kan. Memang sutradara aslinya kan itu. Di dalam mimpinya Dayan itu menggambarkan sutradara Bob Broker itu seperti sutradara yang tidak profesional, di mana dia mengeluarkan statement yang menyesatkan aktingnya Dayan. Jadi Bob Broker itu kan sempat ngomong, tidak usah bersungguh-sungguh sampai nanti mendekati klimaks gitu kan. Maksudnya kan ketika berakting itu jadi diri sendiri aja, nanti kalau sudah mendekati klimaks barulah masuk ke dalam karakter itu. Padahal kan kalau kita melakukan sesuatu kan kita mesti bersungguh-sungguh dari awal dong, bukan awalnya nggak usah terlalu serius kemudian baru seriusnya belakangan. Itu kan saran yang menyesatkan. Terus lawan mainnya si Betty atau Dayan ya pas di casting itu kan aktor senior tuh. Dia kan sempat ngomong gini, kayak yang kemarin tuh yang rambutnya hitam, bagus tuh. Nah Dayan itu langsung rada down gitu ketika mendengar itu, Dayan atau Betty, karena kan dia merasa, loh berarti mereka sudah punya pilihan dong, berarti kan aku belum tentu lolos gitu. Tapi siapa tuh ngomong-ngomong si rambut hitam yang dimaksud? Camilla kali ya. Padahal Bob Broker itu kan sutradara senior kan, nggak mungkin dong dia ngomong kayak gitu ke perempuan yang datang casting dengan penuh harapan. Nah itu tuh cuman semacam pembelaannya Dayan aja, karena dia mengingkari ketidaklolosannya dia itu bukan karena kemampuannya, melainkan karena faktor eksternal. Dan Dayan juga merasa bahwa lolosnya Camilla itu adalah karena Camilla itu artis titipan. Makanya di dalam mimpinya Dayan itu kan Camilla itu seakan-akan manajemen artisnya itu ngelobi langsung ke atasannya Adam, sehingga Adam yang awalnya nggak suka jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya Camilla itu lolos ya karena memang kemampuannya dia sendiri. Di acara makan malam itu kan orang yang makan satu meja sama Dayan itu kan bilang Camilla berakting sangat bagus di film ini, dan bahkan film The Sylvia North Story itu kan juga sukses. Berarti Camilla lolos ya karena memang kemampuannya dong, bukan karena titipan seperti yang menjadi penyangkalannya Dayan. Padahal Dayan sendiri bukan berarti dia tidak mampu untuk lolos ya. Dayan kan mendapatkan peran kecil di film itu, berarti sebenarnya udah lumayan dong meskipun dia bukan pemeran utama, karena kan yang ikut casting kan masih banyak. Di dalam mimpinya Dayan itu dia juga melakukan pemelintiran lain, yaitu dia menukar posisinya sama Camilla. Di mimpi itu kan digambarkan si Camilla atau Rita itu kan lemah kan, karena dia kan amnesia, dia nggak inget apa-apa dan dia butuh bantuan. Kemudian Dayan hadir sebagai pahlawan, padahal realnya kan Dayan yang dibantu sama Camilla. Jadi Dayan itu artis pendatang baru yang belum terkenal amat. Kemudian karena kenal sama Camilla di film The Sylvia North Story, berikutnya Camilla tuh membantu dia. Mungkin membantu untuk merekomendasikan atau memberi informasi casting gitu kali ya. Jadi waktu Camilla mesra-mesraan sama Adam di lokasi syuting itu bukan film The Sylvia North Story. Itu film lain yang kebetulan mereka main bareng. Terus apa nih maksud dari kotak warna biru? Sebenarnya di sini bebas sih kita mau mempersepsikan apa kotak warna biru itu. Kalau menurut saya sih kotak warna biru itu berisi kesedihannya Dayan. Jadi Dayan itu menyimpan kesedihannya dia, permasalahannya dia di dalam kotak itu. Makanya begitu kotaknya dibuka, isinya gak karu-karuan kan. Ketika masuk ke dalam dunia real kan isinya tuh kayak sedih semua gitu. Sekarang kita coba flashback ke adegan di kafe ya, ketika ada dua pria yang lagi ngobrol, kemudian salah satunya kan bilang bahwa dia sedang ketakutan. Nah ini adalah penggambaran dari ketakutannya Dayan. Ketika mereka berdua berdiri, nah si cowok yang curhat tadi kan kelihatan tuh makanan sama minumannya tuh masih utuh, gak disentuh sama sekali. Berarti dia itu saking depresinya sampai gak doyan makan. Terus pas mereka keluar dari kafe, pria tadi kan ngelihat ada sosok yang menyeramkan gitu, nggak tahu deh itu apa, yang rambutnya gimbal, terus mukanya hitam itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan gitu. Jadi kengerian yang sedang dirasakan Dayan itu kayak gitu tuh.
Makanya waktu si pria itu melihat sosok tersebut, dia langsung pingsan. Kurang lebih itu ya analisa saya tentang poin-poin yang ada di film ini. Kemudian pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? Yang pertama, jangan menyakiti orang lain, karena itu dapat menimbulkan dendam bahkan keinginan untuk membunuh. Kayak misalnya nih, Camilla itu kan kayaknya dia tuh sengaja membuat Diane benci sama dia. Mungkin dia tuh pengen kehidupan rumah tangganya tuh tenang kali ya, Diane sudah gak ganggu dia lagi. Tapi kan caranya salah, karena justru itu akhirnya membuat Diane membunuh dia lewat tangan orang lain. Nah kemudian kita tuh sesakit hati apapun sama orang, kita tuh gak boleh sampai terfikir untuk membunuh, karena emosi sesaat hanya akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Itu tadi yang saya temukan di film ini. Belum tentu bener juga sih, tapi ya semoga gak jauh-jauh amat lah kalau meleset. Buat kalian yang udah nonton filmnya dan merasa masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti bisa lah kita diskusikan bareng-bareng kapan-kapan. Dan kalian juga bisa request film apa yang kira-kira kalian pengen saya bahas di channel ini. Kalian bisa cantumkan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aja di Instagram saya yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga kalian terhibur. Bye.